Hai teman-teman housekeeper, jumpa lagi dengan Housekeeping Channel. Dalam kesempatan ini, Housekeeping Channel akan membahas sebuah studi kasus yaitu tentang cara cerdas mengatasi kamar tamu yang berantakan. Berbicara tentang housekeeping, dalam hal ini khususnya room boy, kita semua tahu bahwa tugas dari seorang room boy adalah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan juga kenyamanan kamar tamu. Namun, dalam hal-hal tertentu atau dalam situasi dan kondisi tertentu, seorang room boy tidaklah serta-merta melakukan SOP-nya itu sesuai dengan apa yang telah disepakati. Tetapi justru seorang room boy harus mempunyai suatu cara atau suatu trik yang cerdas dalam melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Kita bisa bayangkan coba umpamanya seorang room boy mempunyai area atau kewajiban membersihkan areanya itu sekitar 18 kamar atau 20 kamar, dan umpamanya 15 kamar itu semua tamunya apa tidurnya itu berantakan. Ya memang itu adalah suatu resiko ataupun resiko kerja dari seorang room boy. Pun harus melakukannya sebagai SOP. Tetapi jangan sampai kita kerja ini serasa dikerjain, karena sesuatu yang sebenarnya bisa kita ringankan, tetapi kita tidak mengerti caranya, maka kita bekerja under pressure dan juga penuh dengan apa ketidaknyamanan bagi diri room boy itu sendiri. Studi kasus ini kita umpamakan saja seorang room boy akan mendapatkan seorang tamu yang berencana akan menginap selama 5 hari. Nah, tentu saja selama 5 hari tersebut seorang room boy mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan tamu tersebut. Selama 5 hari dia tinggal di hotel temanannya atau dalam kesehariannya. Di hari pertama tentu saja tamu tersebut check-in, kebetulan dia berasal dari daerah yang cukup jauh, sehingga dia juga sedikit late check-in atau dia agak terlambat memasuki hotel tersebut. Nah, di hari kedua, saat si room boy akan membersihkan kamar tamu tersebut, si room boy mendapati bahwa keadaan kamar tamu tersebut sangatlah berantakan. Dilihat di atas tempat tidur, baju-baju banyak tercecer, juga ada dokumen-dokumen di atas kasur, masih terlihat beberapa lembar berkas-berkas dokumen ataupun paspor atau juga flying ticket, tie ticket. Di sana masih digambarkan cukup berantakan. Begitu juga kelihatan atau tampak terlihat di atas karpet sepatu dan sendal yang berantakan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus room boy tersebut lakukan dalam mengatasi ataupun dalam menyelesaikan permasalahan atau studi kasus seperti ini? Nah, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang room boy dalam mengatasi hal seperti ini. Sebagaimana topik yang kita uraikan di depan atau tadi terdahulu, yaitu mengenai cara cerdas mengatasi kamar tamu yang berantakan. Salah satu di antaranya adalah di hari kedua, ketika kita mendapati kamar tamu tersebut dalam keadaan berantakan, tentu saja kita masih memakluminya sebagai seorang homeboy bahwa tamu tersebut kamarnya berantakan, apalagi tamu tersebut berasal dari daerah yang cukup jauh. Tamu tersebut telah melakukan perjalanan penerbangan yang cukup melelahkan, mungkin lebih dari 10 jam, dan juga ya mungkin saja dia dalam keadaan jet lag atau kurang nyaman dalam capek dalam perjalanan. Sehingga kita sangat menyadari sebagai seorang room boy kalau keadaannya cukup begitu berantakan, karena begitu sampai dia telah check-in terus dia mungkin langsung tidur, langsung beristirahat
Toh masih ada hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima untuk tinggal di hotel tersebut. Sebenarnya kuncinya adalah di hari ketiga. Di hari ketiga. Di hari ketiga kita akan melihat dua kemungkinan, yaitu yang pertama bisa jadi kamar tersebut tetap berantakan, malah semakin berantakan. Atau yang kedua, bisa jadi kamar tersebut tidak lagi berantakan atau tidak seberantakan hari kedua. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena alasannya adalah atau logikanya adalah yang pertama bisa jadi tamu tersebut memang sudah terbiasa dalam kehidupan kesehariannya di rumahnya, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang kotor atau hal-hal yang berantakan. Jadi dia dimanapun dia tinggal, dia berada, maka kondisi atau situasi berantakan itu sudah menjadikan suatu habit, suatu kebiasaan bagi dia. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa saja, hal-hal yang berantakan tersebut. Sebaliknya, bisa jadi kamar tersebut di hari ketiga keadaannya tidak lagi berantakan, bisa lebih rapi, atau tidak seberantakan hari kedua. Nah ini kenapa? Karena bisa jadi tamu tersebut memang di rumahnya dia senang dengan hal-hal yang bersih, hal-hal yang rapi. Adapun pada hari kedua waktu si Rumboy menemui situasi kamar dalam keadaan berantakan, ya karena alasannya adalah sebagaimana yang saya sudah ucapkan atau ungkapkan terdahulu, yaitu mungkin saja karena perjalanan jauh sehingga tamu tersebut tidak sempat lagi banyak waktu untuk membereskan kamarnya ataupun menata surat-surat ataupun baju-baju ataupun hal-hal lain karena memang sudah kecapean. Nah, tapi di keseharian di rumahnya itu dia karena terbiasa dengan hal-hal yang rapi, maka di hari ketiga dia akan memperlihatkan habit yang sebenarnya, yaitu dia akan lebih suka dengan sesuatu yang rapi. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan kamar tamu yang di hari ketiga kita temui situasinya malah semakin berantakan atau tetap saja berantakan? Apakah seorang roomboy tetap saja melakukan tugasnya sesuai dengan SOP-nya, yaitu merapihkan dan juga yang lainnya, atau bagaimana? Nah, saran saya apabila kita menemui situasi seperti ini, cara cerdas seorang roomboy adalah jangan bersihkan kamar sesuai dengan pada saat kita temui di hari kedua, yaitu kita rapihkan. Tetapi apa yang kita lakukan di hari ketiga cukuplah yang pertama kita bereskan kasur dengan rapi, tentu saja karena tempat tidur adalah merupakan ekspresi pertama bagi siapapun atau bagi tamu yang begitu membuka kamar tidurnya atau kamarnya, ekspresi pertama adalah akan terlihat yaitu kepada tempat tidur. Tempat tidur yang rapi akan kelihatan, akan memberikan kesan kerapihan. Dan demikian juga sebaliknya, bagi tempat tidur yang kurang rapi tentu saja akan memberikan kesan yang kurang nyaman bagi tamu tersebut. Nah, terus bagaimana kalau tamu tersebut nanti apakah tidak akan komplain kalau umpamanya kamar tidurnya tidak dirapikan seperti hari kedua? Menurut pengalaman, tamu yang terbiasa dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, hal-hal yang berantakan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia tidak akan komplain. Selama ya tadi batasannya kita merapikan tempat tidur dengan baik, dengan rapi, dengan nyaman. Adapun nanti ada baju yang begitu berantakan di atas tempat tidur atau sepatu yang berserakan, itu cukuplah kita tidak usah
menatanya demikian rapi, tapi cukup sepatu-sepatu dan sendal kita kumpulkan, kita letakkan sebuah sudut ruangan, dan juga bagi baju-baju ataupun celana dan sebagainya, maka kita tidak usah merapihkannya satu persatu, tapi cukup kita simpan secara tertumpuk bisa di armchairs, di kursi yang ada di tempat tidur tersebut, atau di salah satu tempat yang tidak tidak terlalu mengganggu, atau yang space-nya cukup untuk meletakkan hal tersebut selama tidak disimpan di atas lantai. Nah, demikianlah rekan-rekan housekeeper, tips dari Housekeeping Channel tentang cara cerdas mengatasi kamar tamu yang berantakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Housekeeping Channel selanjutnya. Salam housekeeping.